Assalamualaikum. Panduan Eksekutif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau PDP memvisualisasikan hak, kewajiban, dan risiko korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Menembus batas negara. Undang-undang PDP tidak hanya berlaku secara domestik. Hukum ini mengikat siapapun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia jika tindakan mereka memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia dan bagi WNI di luar negeri. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. 3 aktor utama. Yang pertama, subjek data pribadi, orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, statusnya pemilik sah konstitusional. Untuk pengendali data pribadi, ini yang kedua, pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan, pemegang tanggung jawab tertinggi. Untuk yang ketiga, prosesor data pribadi, pihak yang melakukan pemrosesan atas nama pengendali sebagai pelaksana instruksi. Ini segitiganya memberikan data dan persetujuan, memberikan perintah dan pedoman, bertanggung jawab kepada pengendali. Umum versus spesifik. Data bersifat umum. Definisi: informasi dasar yang mengidentifikasi seseorang seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan. Data bersifat spesifik. Data berisiko tinggi yang dapat memicu diskriminasi atau kerugian besar jika bocor, memerlukan pengamanan tingkat tertinggi. Contoh, data dan informasi kesehatan, data biometrik yaitu sidik jari, retina, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi. Ada 8 hak konstitusional baru. Yang pertama, informasi. Berhak atas kejelasan identitas dan tujuan pihak peminta data. 2. Koreksi, memperbarui dan memperbaiki kesalahan data. 3. Akses, mendapatkan salinan data sesuai format lazim atau portabilitas. 4. Hapus, mengakhiri pemrosesan dan memusnahkan data. Ke-5, tarik persetujuan, membatalkan izin pemrosesan secara sepihak. Ke-6, keberatan, menolak keputusan otomatis termasuk profiling yang berdampak hukum. 7. Tunda atau batasi, menahan laju pemrosesan data secara proporsional. 8. Ganti rugi, menggugat secara hukum atas pelanggaran data. 8 pilar pemrosesan data korporasi. Pemrosesan data yang sah. Pertama, terbatas dan legal, yaitu spesifik, sah secara hukum, transparan. Kedua, sesuai tujuan, maksudnya tidak menyimpang dari niat awal pengumpulan. 3. Jaminan hak, pemrosesan menghormati hak subjek data. Keempat, akurasi, adalah lengkap, mutakhir, tidak menyesatkan. Kelima, keamanan mutlak, dilindungi dari akses, pengubahan, dan perusakan tidak sah. Keenam, notifikasi, ini merupakan transparansi aktivitas dan wajib lapor kegagalan pelindungan. Ketujuh, retensi terbatas, maksudnya dimusnahkan setelah masa retensi habis atau tujuan tercapai. Ke-8, akuntabilitas, harus dapat dibuktikan secara jelas dan bertanggung jawab. 6. Kunci pemrosesan data. Persetujuan bukan satu-satunya dasar hukum. Pengendali wajib memiliki minimal 1 dasar berikut. Yang pertama, persetujuan eksplisit, persetujuan sah untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pemenuhan kontrak diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan subjek data. Ketiga, kewajiban hukum, yaitu memenuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan. Keempat, kepentingan vital, adalah melindungi kelangsungan hidup subjek data. Kelima, kepentingan publik, pelaksanaan tugas kewenangan pelayanan publik. Keenam, kepentingan yang sah, menyeimbangkan kebutuhan korporasi dengan hak subjek data. Persetujuan yang sah. Kriteria persetujuan sah, contoh, persetujuan tertulis atau terekam. Tujuan dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya.
dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yaitu bahasa Indonesia. Kondisi batal, batal demi hukum, kondisi jika perjanjian mengandung permintaan pemrosesan data tetapi gagal untuk mendapatkan persetujuan secara eksplisit. Akibatnya persetujuan tidak memiliki kekuatan legal. Mitigasi risiko tinggi dan mandat penunjukan DPO, penilaian dampak atau DPIA, wajib melakukan penilaian dampak jika pengambilan keputusan otomatis atau profiling berdampak hukum signifikan, pemrosesan data spesifik atau skala besar, penggunaan teknologi baru, pemrosesan membatasi pelaksanaan hak subjek data. Kewajiban menunjukkan DPO wajib ditunjuk jika pemrosesan data untuk kepentingan publik berskala besar atau bersifat spesifik atau catatan kejahatan, kualifikasi profesional, memahami hukum dan menguasai praktik pelindungan data atau dapat berasal dari internal ataupun eksternal. Gerbang transfer data lintas negara. Data pribadi dapat ditransfer keluar Indonesia hanya dengan melewati hierarki gerbang pelindungan berikut. Yang pertama, kesetaraan negara. Negara penerima harus memiliki tingkat pelindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang PDP. Jika gagal turun ke langkah yang kedua atau tier 2, pelindungan mengikat. Pengendali wajib memastikan terdapat pelindungan yang memadai dan bersifat mengikat secara hukum. Contoh kontrak standar. Jika gagal turun ke tier 3 yaitu persetujuan eksplisit. Sebagai upaya terakhir wajib mendapatkan persetujuan langsung dari subjek data pribadi untuk transfer tersebut. Batas waktu 3 kali 24 jam. Yang pertama, pembaruan data. Maksimal 3 kali 24 jam untuk memperbarui atau memperbaiki data yang salah sejak permintaan diterima. Kemudian sejak insiden kebocoran diketahui. Berikutnya adalah pemberitahuan tertulis dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga pengawas negara. Isi laporan wajib data apa yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkap, dan upaya penanganan atau pemulihan yang sedang dilakukan. Eskalasi sanksi administratif. Yang pertama, peringatan tertulis. Berikutnya penghentian sementara, ini tingkat menengah, pembekuan kegiatan pemrosesan data. Ketiga, penghapusan atau pemusnahan, ini merupakan tingkat lanjut, pemerintah paksa untuk memusnahkan aset data. Keempat, denda administratif maksimal, ini tingkat kritis. Denda dihitung maksimal 2% dari total pendapatan atau penerimaan tahunan korporasi terhadap variabel pelanggaran. Ancaman sanksi pidana dan korporasi. Untuk individu ataupun orang perseorangan mengumpulkan data secara ilegal, penjara maksimal 5 tahun atau denda 5 miliar, mengungkapkan data milik orang lain, penjara maksimal 4 tahun atau denda 4 miliar, memalsukan data untuk keuntungan, penjara maksimal 6 tahun atau denda 6 miliar. Korporasi dan pengurus. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali atau korporasi. Denda finansialnya maksimal 10 kali lipat dari ancaman denda pidana individu. Hukuman tambahan, perampasan aset, pembekuan usaha hingga pembubaran korporasi. Hitung mundur masa transisi. 17 Oktober 2022 ini merupakan start masa transisi dan penyesuaian sistem maksimal 2 tahun sampai ke 17 Oktober 2024 yang merupakan deadline. Ini yang startnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi diundangkan, untuk deadline-nya penegakan hukum dan sanksi berlaku penuh. Semua pengendali, prosesor, dan pihak terkait wajib menyesuaikan seluruh arsitektur pemrosesan data dengan undang-undang ini. Kepatuhan bukan lagi pilihan teknis, melainkan mandat operasional dan hukum. Sekian, wassalam.